Ya, pemindahan kiblat ini Ustadz, menurut sejarahnya itu 18 bulan itu Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa di sholat 5 waktunya itu, memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindah. Apakah begitu? Memang seperti itu, Ustaz? Enggak berdoa Rasulullah. Oh, enggak berdoa ya? Enggak berani. Enggak berani. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan, ya ayatnya mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya sungguh kata Allah, kami melihat bagaimana wajahmu itu naik turun. Kalau habis sholat, melihat ke atas. Melihatnya saja enggak minta kepada Allah. Oh, Hatinya gundah gitu. Enggak berani karena itu Allah punya urusan itu, urusan kehendak. Ya, kenapa harus minta? Ya, tapi itu kan perasaan Nabi Muhammad. Allah Maha mengetahui. Ya Allah tahu isinya. Aduh Ya, nih. Ya. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bukan atas permintaan Rasul itu kiblat diganti, enggak ada permintaan. Tuh. Tapi memang ya, memang urusan apa namanya? Urusan kiblat ini ya sudah Allah inginkan sendiri untuk dipindah ke Ka'bah. ya, Ya, sudah Allah inginkan sendiri itu. Ya, kalau dari sisi logika ya, Isra dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, ke Sidratul Muntaha. Ya, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang hatinya itu seperti tidak bisa terpisah dari Mekah. Waktu mau hijrah dari Mekah tuh, beliau katakan, Mekah, andaikan, Mekah aku mencintaimu sepenuh hati. Andaikan pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Itu cinta tanah air itu luar biasa Rasulullah SAW. Ya, cintanya kepada Mekah itu. Kenapa demikian? Itu memang tanah yang berbeda. Tanah yang berbeda. Semua orang pengen ke Mekah. Itu sudah efek dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa tidak mencintai Mekah? Nabi Ibrahim kan doanya bagaimana? Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Antara lain. Wahai Tuhan kami, agar mereka anak keturunanku menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi, maka jadikanlah hati sebagian manusia. Faj'al af'idatan minan nas, jadikanlah hati sebagian manusia. Tahwi ilaihim, rindu kepada mereka, rindu kepada Mekah. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aduh, gimana ya? Bertahun-tahun ibadah, sholat menghadap Ka'bah sampai Baitul Maqdis. Ini Ka'bah di belakangi karena posisi Madinah kan di utara. ya. Ya. Rasul tidak minta. Ya, itu bukan satu momen ya, atau satu keadaan ya di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap ini satu hal yang tidak boleh diminta. Tapi Allah sudah rencanakan itu. Bertepatan dengan keinginan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun berapa Hijriah itu Ustaz, pemindahan kiblat itu? Ya tahun 2 lah. Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah itu banyak sekali kasus-kasus hukum ya, bukan kasus-kasus hukum. Yeah. Ayat-ayat hukum turun, puasa tahun 2 Hijriah.
Nah, sholat Jumat tahun 2 Hijriah. Ya. Peperangan. Mulai Yang tahun 2 Fatu Mekah Hijriah. itu 2 Hijriah juga ya? Fathu Makkah 6 Hijriah, Ibu. Oh, 6, oke. Bukan, Fathu Makkah itu 8 Hijriah. Oh, 8 Hijriah. Iya, 8 Hijriah. Di tahun 5 Hijriah itu terjadi perang, namanya perang koalisi, perang Ahzab. Kalau Yahudi, itu kan kumpulannya koalisi Yahudi sama orang-orang musyrik. Kalah. Nah, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah tahun ini kita tidak boleh didatangi oleh musuh. Kita yang harus datangi. Tuh, tahun 6 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya mau umroh ke Mekah. Nggak ada rasa takut. Mereka udah kalah, keok semua. Ya, nggak punya gigi sudah. Nah, sampai di Hudaybiyah dicegat. Dicegat tidak boleh umroh. Nah, tapi Rasul jadikan itu sebagai kesempatan untuk mengadakan perjanjian gencatan senjata. Disepakati 10 tahun gencatan senjata. Nah, selang beberapa lama setelah itu, jadi waktu waktu gencatan senjata itu mau ditandatangani, itu sebelumnya dikatakan, mana nih orang-orang Mekah, sekitar Mekah yang mau ikut koalisinya Rasul, yang beriman, yang tidak beriman. Mana yang ikut koalisi kafir, beriman, tidak beriman. Tuh. Nah, Bani Bakar ikut kelompok Rasul, yang ini Bani Khuza'ah ikut kelompok Quraisy. Ya, selang beberapa lama atau tidak lama setelah itu, Bani Bakar ada yang dibunuh. Itu asalnya tuh. Akhirnya Rasul katakan kita harus menuntut balas. Ya, kita tidak mulia kalau tidak membela. Persiapan hampir 2 tahun persiapan itu untuk menaklukkan Makkah. Jadi tahun 8 itu ditaklukkan Makkah. Itu Fathu Makkah. Ya, Bu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada, Ustadz. Silakan. Ini tentang proses pemindahan Ka'bah itu, saya pernah mengikuti kajian itu pada saat Rasulullah SAW mengimami sholat di Masjid Ummu Salamah. Nah, kemudian dalam sholat itu mereka ada bisikan malaikat gitu ya Ustadz ya ke Rasulullah. Untuk bergeser berputar gitu ya Ustadz. Apakah memang seperti itu prosesnya, berputar sehingga sampai saat itu menghadap kiblat? Ya, ada beberapa, nanti kita akan bacakan itunya. Oke. Kita akan bacakan asbabun nuzulnya, hadisnya seperti apa, ya Bu? Ya, saya menarik sekali itu Ustadz. Ternyata prosesnya seperti itu ya, yang maka tidak ada masjid Qiblatain kan. Ya. Tuh, lagi sholat asar itu. Sudah diturunkan wahyu kepada Rasul bahwa sekarang kiblat itu ke Masjidil Haram, balik arah mereka, maka disebut Masjid Qiblatain. Ya, sholat menghadap Baitul Maqdis, masih sholat itu balik arah kiblat. Ya, nanti kita bahas. Dalam sholat ya Ustaz ya. Dalam sholat. Ya, berputar dalam sholat. Itu menandakan mereka untuk taat itu tidak butuh entar orang sekarang kok. Ya. Sekarang dapat wahyunya, ya dapat informasi tentang wahyu itu sekarang, langsung lagi sholat mereka berubah. Satu ya. Terus yang kedua menandakan bahwa orang sholat itu bukan tidak sadar sama sekali. Ya, kan ada yang menerjemahkan khusyuk itu hanya kepada Allah saja, tidak mendengarkan apapun, tidak menyadari apapun, hanya konsentrasi kepada Allah. Ya, bukan itu sih khusyuk itu. Ya, bahkan ada yang mengatakan dulu, ya, Ali radhiyallahu anhu itu kena panah, dia kesakitan, supaya tidak sakit minta dicabut saat sholat. Itu hoax besar itu. Ya, masa orang lagi sholat itu dilakukan istilahnya
semacam operasi, tindakan operasi, ya nggak boleh. Ya nggak ada itu. Ali terkena supaya tidak terasa gitu saat sholat. Sholat itu bukan obat bius. Ya, kalau di dalam Islam sholat lagi sakit boleh sambil tiduran kan? Bukan kalau sholat semuanya tidak terasa, enggak. Ya justru sholat itu khusyuk itu artinya sadar lingkungan bahkan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat biasanya panjang. Kalau dengarkan anak lagi menangis, Rasul percepat itu sholatnya. Artinya Rasul dengar. Ya. Jadi bukan yang sholat jasmaninya, ya, yang sholat jasmaninya. Padahal jasmani ini, tubuh ini bakalnya jadi tanah. Rohnya, ada di mall, ada di mana. Ya itu memang tidak boleh orang sholat itu hatinya kemana-mana. Ya. Tapi orang lagi sholat itu terkadang terfikirkan surga, terfikirkan neraka. Itu memang sunnahnya begitu. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat selalu khusyuk? Karena lagi sholat itu terlihat surga, terlihat neraka. Dari mana? Dari bacaannya. Ya, terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat itu maju gitu, jalan maju begitu. Jadi sahabat-sahabat ikut maju, kayak kayak melangkah selangkah dua langkah. Gitu. Terus setelah itu mundur, sahabat-sahabat ikut mundur. Itu waktu sholat gerhana itu, gerhana matahari. Nah, terus diterangkan, tadi saya kenapa sholat itu maju? Karena saya mau petik buah dari sorga, lagi sholat tuh. Diperlihatkan sorga itu 3 dimensi. Yang kalau Rasul petik itu memang itu buah dari sorga. Rasul katakan, yang kalau saya petik kalian tidak akan merasa lapar selama-lamanya dengan makan itu. Meskipun sedikit. Tapi kenapa kemudian mundur di rakaat berikutnya? Rasul katakan, saya melihat api neraka yang bergejolak sedemikian dahsyatnya. Jadi saya mundur supaya tidak terkena. Lihat. Nah, jadi kan bukan sholat itu melulu ingat Allah saja, enggak. Karena di dalam sholat itu ada bacaan. Bacaan itu harus terrespon dengan baik. Terrespon di dalam hati. Ya. Terrespon di dalam pikiran. Nah, yang itu akan terolah menjadi sebuah gambaran. Tergambar di otak, tergambar di hati. Begitu ya. Berkenaan dengan berarti kita memang benar-benar berarti kita memang benar-benar menerjemah Al-Quran ini sangat-sangat suatu kebutuhan ya Ustadz ya. Udah tahu kita artinya sehingga kita bisa memahami apa yang kita benar-benar ucapkan. Ya, respon itu penting. Al-Quran kita baca, Ustaz. Kita harus responnya seperti apa mestinya. Ya, Bu. Jadi bukan sekedar untuk dapat pahala. Baik, ada lagi pertanyaan? Udah, Ustaz.